Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-35 tahun. Mereka berdua sudah berumur 60. Waktu mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka, tiba-tiba satu malaikat muncul. Dan malaikat itu berkata kepada suami istri ini, "Saya dikirim oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahwa pasangan suami istri ini adalah pasangan suami istri yang baik. Jadi Tuhan mengirim saya dan Tuhan mengatakan kepada kalian berdua, kalian satu-satu boleh minta permintaan. Apapun permintaan akan diberikan, akan dikabulkan oleh Tuhan." Karena suaminya adalah seorang yang gentleman, dia mengatakan, "Oke sayang, silahkan, jalan dulu. Boleh minta permintaan dulu." Si istri langsung mengatakan, "Aduh, saya ini sejak kecil, ya, saya ini sungguh-sungguh mau keliling dunia. Tapi karena keluargaku miskin, nggak sempat. Dan setelah married pun juga kami tidak begitu kaya, jadi nggak bisa keliling dunia." Belum habis si istri itu mengatakan permintaannya, tahu-tahu di tangannya ada tiket cruise seluruh dunia. Wah, si istri itu senang sekali. Dia mengatakan, "Terima kasih Tuhan." Dan lalu si malaikat itu berkata kepada suami, "Oke Pak, sekarang Bapak maunya apa? Silakan minta, pasti akan dikabulkan." Si bapak itu pikir-pikir, terus dia bilang, "Saya mau begini. Saya mau supaya saya ini kawin dengan seorang istri yang 30 tahun lebih muda dari saya." Si malaikat itu melambaikan tangannya dan tahu-tahu si suami itu sekarang bukan umur 60 tapi dia umur 90. Saudara-saudara, itulah kita harus berhati-hati apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita minta. Teks kita hari ini mengajarkan kita sangkut pautnya atau hubungan antara lidah kita dan tingkat kedewasaan kita. Yakobus mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita atau lidah kita itu bisa dipakai sebagai ukuran tingkat kedewasaan kita. Mengapa lidah itu bisa dijadikan sebagai ukuran kedewasaan kita? Yakobus memberikan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa lidah kita ini adalah sebuah organ yang sangat powerful, sangat berkuasa. Lihat di dalam ayat 5 dalam teks kita. Yakobus berkata, "Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari kita. Biarpun kecil, tetapi bisa merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil." Ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudara, kalau kita pikir, sebenarnya apa yang Yakobus katakan ini masuk akal, bukan? Mengapa? Mengapa begitu? Karena sebagai orang Kristen, kita kan percaya bahwa Tuhan kita itulah yang mencipta segala-galanya yang ada.
yang kita bisa lihat dengan mata kita. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, bagaimana Tuhan menciptakan segala-galanya yang ada? Apakah Tuhan memerlukan bantuan dari orang lain? Seperti kalau kita sendiri, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bilang, ayo tolong yuk. Ya, di gereja kalau ada working bee, kita minta, ayo gotong royong. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Waktu Tuhan mau menciptakan seluruh dunia ini, bagaimana dia ciptakan? Dia hanya berfirman. Dia hanya berkata. Dia hanya mengeluarkan kata-kata. Di dalam Kejadian 1, jelas sekali. Dalam Kejadian 1 ayat 3, di sana dikatakan, dicatat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan lihatlah di dalam ayat 6, 9, 11, 14, 20, 24, dan 26. Ketika Tuhan menciptakan yang lain-lain. Waktu Tuhan menciptakan cakrawala. Waktu Tuhan menciptakan lautan dan daratan. Waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang. Binatang yang di darat, binatang yang di udara, binatang yang di laut. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia pun, bagaimana? Tuhan hanya berfirman. Tapi saudara-saudara, bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Tuhan. Di dalam ayat 26 Kejadian 1. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat tadi bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya dengan berfirman, dengan mengatakan, dengan mengeluarkan kata-kata saja. Tapi dan tidak perlu bantuan dari siapa-siapa pun. Nah, kita juga lihat bahwa manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita lihat kata-kata Tuhan powerful, berkuasa. Jadi nggak heran saudara-saudara, karena kita diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, maka kata-kata kita pun juga punya kuasa, punya power. Apa yang kita katakan itu ada efeknya. Ingat saudara-saudara cerita yang tadi saya ceritakan kepada anak-anak Children's Talk. Apa yang sudah keluar itu efeknya tidak bisa ditarik kembali. Susah sekali. Jadi saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, waktu kita sekolah, pasti ada guru-guru yang favorit ya. Kalau kita pikir-pikir, guru-guru yang favorit itu seperti apa sih biasanya? Guru-guru yang favorit ini adalah guru-guru yang selalu memakai kata-kata yang mengangkat kita, selalu memakai kata-kata yang baik, dan dia bisa menjelaskan dengan baik apa yang diajarkan. Nah, guru-guru yang kita tidak suka, biasanya guru-guru yang suka bilang, kamu bodoh, kenapa kamu seperti itu? Nah, itu kata-kata dari guru mempunyai efek. Jadi saudara-saudara, kita harus berpikir, dari semua kata-kata yang saya ucapkan, berapa persen sih yang membangun? Berapa persen sih yang memuji dibandingkan dengan kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang membuat orang rendah diri? Berapa proporsinya? Lebih besar kata-kata yang membangun yang keluar dari mulut kita. Itu menunjukkan kita lebih dewasa, saudara-saudara. Itu sebab yang pertama. Nah, sebab yang kedua adalah
lidah adalah sesuatu yang sangat susah dikontrol, saudara-saudara. Lihatlah apa yang Yakobus katakan dalam ayat 7 dan 8. Walaupun manusia berhasil untuk menjinakkan binatang-binatang yang liar, tapi manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Nah, kalau kita pikir-pikir dan kita mendengar kata-kata Yakobus, sebenarnya masuk akal ya. Masuk akal. Karena kita susah sekali mengontrol lidah kita. Tapi mungkin ada yang berkata, wah, kalau nggak bisa dikontrol, ya udah, berarti kita nggak usah coba lah. Toh, mustahil katanya Yakobus. Bukan, saudara-saudara, bukan itu maksud Yakobus. Yakobus itu menekankan bahwa lidah kita itu susah dikontrol, bukan supaya kita itu merasa down, supaya kita merasa bahwa nggak usah dicoba lagi. Tapi Yakobus itu mau menekankan bahwa susah sekali kita mengontrol. Dan kalau kita sebagai manusia mau mencoba memakai kekuatan kita sendiri untuk mengontrol lidah kita, itu adalah satu hal yang mustahil. Tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan, maka tidak ada satupun yang mustahil. Seperti Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya terjemahan ini agak kurang tepat, karena kata kutanggung sebenarnya lebih tepat diterjemahkan kulakukan. Dalam bahasa Inggris, terjemahannya I can do everything through Him who gives me strength. Bisa melakukan. Kita bisa melakukan segalanya. Kita bisa mengontrol lidah kita melalui kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pengertian kekristenan ada satu konsep yang namanya sanctification dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia penyucian atau pengudusan. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Kristen, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita langsung diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita menjalankan proses. Proses apa itu? Proses sanctification, proses penyucian atau pengudusan. Setelah kita diselamatkan, kita menjalani proses ini, dan makin hari kalau kita mengikuti Tuhan, maka kita akan lebih kudus, lebih suci, lebih seperti Tuhan Yesus, lebih dewasa. Nah, Yakobus ingin mengingatkan kita, walaupun dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa mengontrol lidah kita, itu adalah satu hal yang susah. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengukur tingkat kedewasaan kita, periksalah diri kita sendiri. Dan lihatlah, apakah kita bisa mengontrol lidah kita? Apakah kita bisa mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita? Ingat, lidah kita ini susah sekali dijinakkan. Sebab ketiga yang Yakobus berikan adalah, kalau kita memperhatikan kata-kata yang keluar dari seseorang, kita bisa melihat isi hati orang itu. Apakah orang ini baik? Apakah orang ini jahat? Apakah orang ini dewasa? Atau apakah orang ini tidak dewasa? Ayat 9-12 di dalam teks kita memberikan kenyataan kehidupan sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita ini semuanya sudah jatuh dalam dosa. Menurut ayat 9-12, di sini Yakobus menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita. There is a great inconsistency within ourselves.
Bagaimana ketidakkonsistenan ini? Karena dengan mulut yang sama, kita memuji Tuhan, tapi kita juga mengutuk. Yakobus memberikan contoh mata air. Mata air dan pohon. Mata air, Yakobus mengatakan, mana ada mata air yang bisa mengeluarkan air yang pahit, tapi juga mengeluarkan air yang manis. Mana ada pohon ara bisa membuahkan buah zaitun, atau pohon anggur membuahkan buah ara. Tidak mungkin. Dengan contoh ini, Yakobus menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita. Dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Bagaimana kita bisa tahu kita ini dewasa atau enggak? Kita harus melihat apakah yang keluar dari mulut kita ini konsisten. Apakah setelah kita memuji Tuhan dan semenit kemudian kita sudah menjelek-jelekan orang lain? Mengatakan, orang itu, masa sih seperti itu? Setelah ngomong itu, puji Tuhan, haleluya. Itu tidak konsisten, saudara-saudara. Atau apakah kita sebelum pergi ke gereja, sepanjang jalan pergi ke gereja, marah-marah, ngomel-ngomel. Sampai ke gereja, waktu puji-pujian sudah mulai, saudara angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Tidak konsisten, saudara-saudara. Kalau kita melakukan ini terus-menerus, kalau kita tidak konsisten dalam kata-kata kita, maka ini menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Kita kurang dewasa. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak pernah mengutuk orang kok. Karena Yakobus mengatakan, dengan mulut saya memuji, dengan mulut yang sama saya juga mengutuk. Saya nggak pernah mengutuk kok. Oke, memang mungkin kita sekarang jarang sekali mengutuk. Tapi saudara-saudara, pernah nggak saudara-saudara memandang rendah orang? Pernah nggak saudara-saudara ngomongin orang seolah-olah orang itu nggak ada artinya? Pernah nggak saudara-saudara mengeluarkan kata-kata yang negatif sekali tentang seseorang, seolah-olah tidak ada satupun yang positif dalam kehidupan mereka? Kalau saya, saudara-saudara, saya sendiri mengaku, kadang-kadang saya ini tidak konsisten mulut saya. Karena saya masih belum sempurna. Tapi saya mencoba dengan kekuatan Tuhan untuk membuat apa yang keluar dari mulut saya lebih konsisten. Lebih banyak memuji daripada mengutuk atau mengecil-ngecilkan orang, atau meremeh-remehkan orang, atau menyebarkan hal-hal yang tidak 100% benar. Saya terus coba untuk menjadi lebih dewasa. Jadi saudara, ingatlah bahwa lidah kita atau mulut kita, atau lebih tepat lagi, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kata-kata kita, itu bisa dipakai untuk mengukur tingkat kedewasaan kita. Ingatlah bahwa kata-kata kita itu mempunyai kuasa yang besar. Maka dari itu, penting sekali kita memuji Tuhan. Kita mempunyai sikap yang bersyukur, mengatakan terima kasih Tuhan. Itu ada efeknya. Efek yang positif. Tapi sebaliknya, kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif terus, atau mempunyai pikiran yang negatif, mati gua,
Aduh, kok saya ini seperti ini, begitu ya. Malah kita tambah down. Kata-kata kita itu mempunyai power, mempunyai kuasa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dengan berfirman. Dan kita diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Ingatlah juga bahwa lidah kita ini susah sekali dikontrol. Tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan ingatlah, kita harus mencoba untuk konsisten dalam apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Lebih banyak memuji, lebih banyak mengangkat daripada lebih banyak menjatuhkan. Marilah saudara-saudara, kita terus meningkatkan kedewasaan kita supaya kita lebih diterima oleh Tuhan. Amin.